Nah inilah bukti bahwa NU sudah dirusak sejarahnya oleh kalangan habaib. Tidak hanya merusak sejarah makam Nusantara, tetapi juga melalui buku seperti ini, dan sudah ada tesis S2-nya Siti Fatimah, ya, lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara legitimasi akademik sudah berhasil. Cuma kalau kita diam, wah mulus mereka jalannya. Hancur kita sudah, NU hancur, nggak bisa diselamatkan lagi. Lihat petinggi struktur mulai dari Mustasyar, Suriah, dan PBNU, PW, PC, MWC, Ranting, dan underbunya semua, Banser, Ansor, IPNU, IPPNU, LTPNU, itu juga Les Bumi, dan lain-lain. Monggo. Ini buku yang sangat bermutu untuk dipelajari, bukan untuk ditaati. Demi mewariskan glorifikasi kepada anak cucu klan Ba'alwi Yaman, generasi selanjutnya, Habib Lutfi bin Yahya dengan entengnya melakukan banyak kebohongan publik. Sejarah berdirinya NU diubahnya dengan memasukkan kakeknya, Habib Hashim, sebagai inisiator. Kontras dengan fakta-fakta sejarah berdirinya NU yang sangat aneh dan menggelitik dalam kapasitasnya sebagai tokoh yang oleh para muhibbinnya dianggap waliullah. Lutfi bin Yahya terbukti gemar memalsukan kuburan. Yang paling kontroversial adalah terbukti memalsukan kuburan KRT Sumo di Ningrat. Di Kerapyak, Jepara, makam tua Mbah Daeng diubahnya menjadi Ba'alwi. Di Pulau Panjang, kuburan tua menjadi bin Yahya. Di Gunung Kidul, kuburan tua tidak terawat, diubah bin Yahya. Di Banten, makam Syekh Gajah Barong dibaalwikan menjadi Habib Husain bin Toha bin Yahya. Jangan-jangan Lutfi ini memang bukanlah waliullah. Yang setuju, like dan subscribe. Katanya itu ada info, ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Itu salah, itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi, al-asal huwal ilim, al-hujjah wal ilim. Dulu hafizahullah guru saya, Syekh Said Foda, ya, ini beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim, bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murojih. Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi, keturunan Rasul, itu akan menjadi murojih. Ente mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini, atau keturunan yang mulia, daripada yang alim juga tapi keturunannya tidak mulia. Karena itu wallahu alam di antara sebab terjadinya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan daripada Bani Muttalib, kembali kepada Bani Muttalib. Daripada 4 madhab, sebagian ulama yurajih madhab Syafi'i daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murajih, al-asal huwal ilim. Nasab hanya sebagai penguat saja. Tapi sebagai nomor penguat, satu tetap ilim. Al-hujjah walil ilim, walaysa lin nasab. Yani ini bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau begitu, karena al-ulama warasatul anbiya, yang mewariskan itu adalah ulama. Yani yang mewarisi anbiya itu adalah ulama. Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya tapi tidak menurun. Ilmu tidak menurun, betul itu. Berarti Anda kiai, anak Anda tidak Anda ajari, dia akan menjadi pintar? Enggak kan? Yakni ilmu itu mesti bita'allum, tidak menurun. Saya yang makan, anak saya yang kenyang. Enggak ada semacam itu, enggak ada. Itu anggapan-anggapan yang salah itu anggapan-anggapan yang salah. Jadi maknanya seorang, yakni ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia. Sahih apa? Misalnya nih, satu orang alim non Habib, ya non Zuriyah, itu tetap lebih utama daripada 70 Habib tapi yang tidak alim. Secara apa ya? Secara mutakalimin memang semacam itu. Kalau kita mau melihat hujatul syariah ya, kita mesti mengikuti ulama. Dan habaib itu ada yang ulama dan ada yang bukan ulama. Untuk masalah mengikuti, kita mesti mengikuti apa namanya? Ulama. Tidak boleh kita mengikuti yang bukan ulama, siapapun keturunan dia. Bukan hanya habaib saja, bukan hanya keturunan Rasul saja, kan, tetapi siapapun yang bukan ulama tidak boleh kita ikuti, siapapun itu. Tapi kalau ada satu orang biasa alim, satu orang sayyid alim, kita mengikuti sayyid yang alim ini. Kenapa? Karena ini sebagai murajih. Ini satu sayyid yang tidak alim. Ini satu orang yang bukan sayyid tapi alim. Kita tidak boleh mengikuti ini. Oh, kita mengikuti ini
daripada keturunan Rasul. Tidak bisa semacam itu. Keturunan Rasul murajjih. Kita mesti menghormati dia karena nasabnya bersambung kepada Rasul. Maknanya jangan menyakiti dia. Jangan menyakiti Tidak dia. ada kewajiban mengikuti ya. Tidak ada kewajiban mengikuti. Tidak ada. Wallahu a'lam, sehingga saya paham tidak ada mengikuti itu. Misalnya ada khilaf banyak. Pendapat-pendapat ABC. Terus kemudian ini keturunan Rasul ngomong A begitu, yang ini orang alim ngomong B. Kita tidak ada kewajiban syariah wajib mengikuti pendapat yang keturunan Rasul. Kalau sama alimnya, keturunan Rasul alim, ini juga alim, sama-sama alimnya, dan Anda kategorinya orang awam. Jelas Anda wajib untuk mengikuti yang sayyid yang alim. Kenapa? Karena alim itu murajjih. Kalau sayyid itu murajjih. Kalau Anda bukan orang awam, Anda orang alim, Anda tidak wajib mengikuti yang A ataupun yang B. Anda boleh ijtihad sendiri, tidak ada masalah. Saya katakan dari awal an-nasab murajjih walaisal asal. Itu adalah kata kunci di dalam masalah syariat. Ini karena kita bahas lebih lanjut sebenarnya, karena banyak orang-orang itu salah sangka di dalam masalah ini. Ini an-nasab bukan hanya nasab kepada Nabi saja, kepada orang mulia. Ini mungkin anaknya kiai kah, Gus. Oh kalau Gus ngomong maknanya benar, tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Oh kiai ini ngomong masih benar, tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu. Siapapun Anda, tolak ukurnya adalah dalil. Lokalnya adalah dalil. Dalil Anda bagaimana? Kuat ataupun tidak? Kuat ataupun tidak? Adapun nanti, ini saya benar karena saya keturunan fulan, tidak ada itu. Yang maksum hanya dua, Nabi dan malaikat. Keturunan Nabi tidak maksum. Mungkin salah, mungkin benar. Kecuali kalau sudah nyalon jadi malaikat. Beda lagi. Atau nyalon jadi Nabi juga bisa. Tidak ada semacam itu. Tidak ada. Ini hal-hal yang mesti dijelaskan, dijelaskan, dibentangkan dengan yang benar. Kalau berbuat dosa tidak ditulis, tidak ada semacam itu. Nah itu Habib, konon ada satu pemahaman kalau Habib itu dia berbuat dosa ya nanti akan aman gitu. Itu saya kira hal-hal semacam itu hanya keyakinan tanpa dalil itu, tanpa sudah saya katakan yang maksum hanya dua orang saja, hanya dua perkara saja, malaikat dan Nabi. Selain itu tidak bisa untuk maksum. Tetapi mungkin kalau Anda mengatakan bahwasanya keturunan Nabi, Anda mempunyai darah-darah Nabi, bukannya Nabi keturunan kiai, mempunyai darah-darah ulama, dia akan lebih mudah cenderung ke perbuatan baik, tidak ada masalah. Karena saya kira nasab itu mempunyai efek ya. Nasab di dalam Islam, nasab mempunyai efek. Ada efek baik, juga ada efek buruk. Tengok di dalam kisahnya siapa itu namanya? Siti Maryam, ketika dia itu kan hamil kan. Hamil tanpa ada ayah. Orang-orang itu mengira dia itu berzina tuh. Loh, kok meteng, bapak mundi gitu loh. Akhirnya orang-orang itu mengatakan kepada Siti Maryam, ya ukhta Harun, maka na abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Wahai ukhta Harun, orang yang ibadahnya sama seperti Nabi Harun ayahmu itu bukan orang buruk dan emakmu itu bukan penzina. Kok iso awakmu koyok ngene? Karena keburukan itu menurun gitu loh. Kalau ayah dan ibumu itu bukan orang baik, biasanya kamu juga bukan orang baik gitu loh. Maknanya keburukan itu bisa menurun. Maknanya kalau ayahmu buruk, biasanya kamu juga buruk biasanya loh. Dan ini bukan saya yang mengatakan. Tengok bagaimana Allah ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Kalau kamu meninggalkan di dalam dunia itu satupun orang kafir, tidak akan lahir daripadanya kecuali fajiron kafaro. Loh, maknanya kekufuran itu bisa menurun, ada ya. Tapi saya tidak mengatakan pasti, tapi ada. Dan tidak sedikit nisbahnya. Biasanya kalau bapaknya non muslim, anaknya juga non muslim. Bapaknya muslim, anaknya juga muslim. Bapaknya kiai, biasanya anaknya itu juga pintar biasanya. Saya tidak mengatakan pasti. Iya. Biasanya semacam itu. Ayahnya seorang Habib itu beda ya. Habib, ada Sayyid. Habib itu yang alim daripada kalangan Sayyid. Oh begitu. Yang saya paham semacam itu. Sayyid adalah keturunan Nabi. Habib keturunan Nabi yang mempunyai ilmu. Kalau ayahnya itu Habib, anaknya biasanya juga Habib. Kenapa ya? Karena itu al ilmu nurun tadi itu al ilmu apa namanya? Nurun biasanya. Kenapa ya? Karena dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar
untuk belajar kepada ayahnya dan circle ayahnya, dan itu normal. Tajuddin As-Subki alim, ayahnya Taqiyuddin As-Subki. Begitu pula lihat bagaimana nasab mempunyai efek baik kepada seorang anak. Di dalam surat Al-Kahfi, apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. So, tengok, wa kana abuhuma sholihah. Hartanya anak berdua ini dijaga oleh Allah melewati Nabi Khidir. Sebabnya apa? Kana abuhuma sholihah. Ayahnya kedua orang ini adalah orang-orang soleh, dijaga loh. Padahal para ulama mengatakan yang soleh itu bukan ayahnya langsung, yang nomor 7. Bagaimana kalau 7-7-nya semuanya soleh? 7-7-nya semuanya soleh, bukan dijaga lagi, dikei pas pampres itu, dikei pas pampres. Maknanya ada sebuah efek baik daripada nasab dan juga ada efek buruk daripada nasab. Saya kira disinilah letak ukur keistimewaan para habaib. Yang saya lihat nasab-nasabnya mereka itu dipenuhi dengan orang-orang soleh, dipenuhi dengan orang-orang alim. Kalau Anda lihat orang-orang zaman dahulu pada kalangan habaib, kitab-kitab mereka banyak, amal-amal itu mereka banyak, ya otomatis ada percikan-percikan yang menurun ke anak-anaknya zaman sekarang. Dan itu saya kira sesuatu yang normal daripada sunnatullah yang ada dalam dunia ini. Wallahu a'lam. Sama semisal, mohon maaf, gelar Habib itu bukan semuanya Sayyid dapat Habib, enggak. Sekarang, Bib, Bab, Bib, Bab, Bib, Bab, Bib, semua Bab, Bib, Bab, Bib. Maaf, enggak semua Sayyid dipanggil Habib. Dulu di zaman Faqihul Muqaddam, di zamannya Sayyidina Al-Muhajir, memang ada perbedaan cara panggilan. Dulu dipanggilnya imam. Ahlul Bait itu dipanggilnya imam. Makanya kita dengar Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu mundur, ada mulai panggilan baru Asy-Syaikh. Jadi habaib itu dipanggil Syekh. Syekhina Al-Faqihil Muqaddam, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saggaf, Asy-Syaikh Umar Al-Muhdhar, Asy-Syaikh Abdullah Al-Aidrus. Jarang dipanggil, nggak akan dapat di kitab-kitab yang mereka dipanggil itu Habib Abdurrahman As-Saggaf, tidak ada. Habib Faqihil Muqaddam, tidak ada. Habib Abdullah Al-Aidrus, tidak ada. Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dulu dipanggil imam, dipanggil syekh. Siapa orang pertama yang dipanggil Habib? Yang mengarang Ratibul Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu adalah orang pertama kali yang menggelar sandang panggilan Habib. Kenapa? Memang Habib Umar bin Abdurrahman ini adalah mahbub orangnya. Orangnya dicintai sama orang. Setiap kali jumpa sama orang itu gampang orang jatuh cinta sama beliau. Saking mahbub, dicintai oleh banyak orang, dipanggil Habib. Makanya setelah itu baru Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu boleh tengoklah kalau kita baca Fatihah ketika di Hadrah Saudan. Coba tengok. Kalau modelnya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah tutup selesai, ya enggak tahu lah. Tapi coba diperhatikan satu-satu. Enggak semuanya dipanggil Habib. Tengoklah. Karena memang urutannya begitu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lah, tahu kalau kita pergi ke Tarim sekarang, itu enggak semua dipanggil Habib. Tahu batasan orang yang bilang dipanggil Habib? Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Masyhur, Habib Abu Bakar Adni. Yang top-topnya udah alimnya luar biasa. Yang lain-lain, yang muda-muda, walaupun di Indonesia dipanggil Habib, di sana dipanggil Sayyid. Kadang enak betul ya orang-orang Tarif itu ya. Maaf, saya nggak sebutlah nama. Tapi siapapun yang diagungkan di sini, yang masih dianggap muda lah sebenarnya, yang kita panggil Sulalatul Afadil, Sayyid, Al-Habib, Al-Alim, Al-Muta'awah, semua. Di sana terkadang kalau ada orang ceramah, contoh Habib Kadzim misalnya, kalau yang seleting beliau ceramah atau semisal guru beliau Al-Habib Umar yang ceramah,
Sebelumnya Habib Kadzim yang ceramah, beliau Habib Umar tinggal bilang, sebagaimana yang tadi kalau beliau mau mengutip ucapan Habib Kadzim misalnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Akh, saudara kita Kadzim. Wala disebut Habib, wala disebut Sayyid. Tapi enaknya nggak ada yang sakit hati. Ini saya kenapa kok nggak dipanggil Habib nih? Saya kenapa nggak dipanggil Sayyid nih? Saya kenapa kok dipanggil namanya aja? Nggak ada. Sering gitu kita dapatin. Habib Kadzim misalnya mau sebut nama yang lettingannya beliau, Habib Ali Al-Jufri kah? Atau Habib Abdurrahman Masyhur, yang letting-lettingan mereka, yang seumuran sama mereka. Kama qala Al-Akh Abdurrahman. Udah gitu aja gampang. Udah ada yang kita udah dipanggil Habib di mana-mana, nggak dipanggil Habib, dipanggil Sayyid aja. Oh, mak nggak tahu dia kedudukan saya kayak mana. Dan saya katakan di awal, panggilan Habib itu nggak sembarangan. Anda boleh pergilah ke Tarim, pergi ke Tarim. Yang dipanggil Habib itu Habib Umar, Habib Salim Syatiri, pembesar-pembesarnya. Kalau yang lain-lain Sayyid, walaupun alim, walaupun alim, dipanggil Sayyid biasa. Sayyid Abdullah, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Fulan, Sayyid Fulan. Lah kita nggak ada standarnya, semua babe. Mau manggil nama orang, segan memanggil nama Ustaz. Sekali dua kali dipanggil Ustaz, keenaan, nah besok ngaku Ustaz. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17 Agustus. Lagu 17 Agustus yang membuat siapa? Al-Habib Husain Mutahhar, saudara sekalian. Habaib dari kalangan Al-Mutahhar, dzurriyyat Nabi, dari darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita 17 Agustus masih pakai lagunya, saudara. Garuda lambang yang kita pakai itu dari hasilnya Syarif Hamid Al-Gadri, saudara. Sehingga menunjukkan bagaimana para habaib cinta dengan NKRI, saudara. Adanya habaib, mereka cinta dengan Indonesia, cinta dengan bangsa dan negara. Sekarang kita punya pahlawan baru, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Ketika manusia memilih kafir, itu haknya. Maka Allah berikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia yang memilih kafir untuk menjalani kehidupan ini semau dia, semau hawa nafsu dia. Allah berikan kebebasan sepenuhnya. Silakan baca di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak akan pernah kita temukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Orang kafir diberi kebebasan sepenuhnya, mau berbuat apapun di dunia ini. Tinggal dia harus menanggung resiko pilihannya itu di akhirat nanti. Tapi kepada mereka yang memilih beriman, hilang sudah kebebasan ini sepenuhnya. Karena seorang mukmin dia dituntut untuk Islam. Akar katanya adalah aslama, berserah diri. Yang beriman kepada Allah, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya dia siap untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lagi dia mempergunakan akalnya untuk bertanya, mengapa Allah wajibkan saya berbuat ini, kenapa Allah haramkan saya melakukan ini. Kalaupun pertanyaan itu muncul dalam dirinya, maka keimanan dia akan menjawab, saya lakukan ini karena Allah perintahkan, dan saya tinggalkan hal ini karena Allah melarangnya. Itu jawaban seorang mukmin. Dia tidak akan berusaha mencari ilah hukum, alasan hukum, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Karena keimanannya akan mengatakan, semua yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia. Semua yang dilarang Allah pasti ada mudaratnya. 14 abad umat Islam tidak pernah mengerti bahwa dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Cacing pita baru ditemukan di akhir abad 18 Masehi. Apakah umat Islam selama 14 abad itu makan daging babi? Tidak. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti ditinggalkan oleh seorang mukmin. Maka seorang mukmin harusnya siap untuk mengislamkan dirinya secara penuh, secara utuh, secara kafah. Maka kepada orang yang memilih beriman itu Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalau memang kalian memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Mengislamkan diri kita setiap detik, baik dalam hubungan hablum minallah
maupun hablum minan nas. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat Al-Quran ini dijelaskan oleh kurang lebih 5.000 hadis Rasulullah SAW. Kenapa harus Allah turunkan ribuan ayat Al-Quran dan ribuan hadis ini? Karena yang mau diatur hidup seorang mukmin itu bukan hanya sekedar sholat, saum, zakat, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik, Pak. Mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ini kalau dia mau milih beriman. Kalau tidak mau diatur hidupnya, jangan milih beriman, milih kafir. Pada orang-orang yang berfaham sekularisme,